Oke, baik, selamat siang Bapak Gubernur, Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan. Pada siang hari ini saya Petrus Tawer, mantan Kepala KPHP Unit 4 Tamro, dan Pak Beni Yandidai, pegawai cabang Dinas Kehutanan wilayah 10 Kabupaten Tamro. Kami mendapatkan kesempatan yang baik, kami mau berkunjung melihat sedikit. Ada kelompok tani nilam, kelompok Banda, mereka kelola nilam. Ada lokasinya di sana. Nah, ini kami berencana mau pergi. Mudah-mudahan nanti kami bisa mendapatkan video dalam bentuk wawancara dan sebagainya untuk bisa menjadi bahan untuk bisa menjadi dasar untuk pengembangan kelompok nilam yang ada untuk memberdayakan masyarakat. Demikian, terima kasih. Ini ada satu kelompok dari Kabupaten Tamro, khusus distrik VF, tapi kampungnya Kampung Subun. Mereka ini punya profesi khusus untuk usaha nilam. Ya. Beliau ini Pak Paulus, dia ketua kelompok. Ya. Ini adalah contoh jenis nilam ya, yang sekarang beliau petik ini adalah nilam. Nah, Bapak, saya tanya sedikit boleh toh? Ya, tanya. Bapak dorang kenapa mau usaha nilam? Apa yang bikin Bapak dan senang dengan usaha nilam? Rata-rata ini orang Abun, semua suku Abun ini suka usaha nilam. Ya. Bapak cerita sedikit. Ya. Jadi dalam ini dari kita pemerintah membantu kita untuk kita masyarakat miskin di Kabupaten Tamro, di Papua ini. Yang kita suka dari nilam, karena kita tinggal orang tidak bantu, ya barang ini ada seorang bantu kita untuk kita masyarakat miskin di Papua. Ini yang kita pekerjaan ini untuk asik yang terbesar khusus kita di Tamro ini. Seluruh Kabupaten Tamro yang punya masak ini dari kebal, sosapol, pur, sampai subun, sujak, besok yang kita masak. Sampai sosapor juga ya? Sosapor. Iya. Pur juga kan tidak? Pur. Semua? Bade. Iya. Sepol, jambun, baun, semua masak. Semua usaha nilam. Usaha nilam. Bapak saya tanya. Bapak dorang ini usaha nilam ini sejak tahun berapa? Tahun yang pertama kita tanam tahun 2015 sampai 16, 17, 19 baru kita masak. Biasanya jual kemana? Kita jual di sekarang kayak yang kemarin itu kita jual di Sosapor. Di Sosapor, penada datang beli di Sosapor. Ya, datang beli di Sosapor. Nah, dorang beli itu dengan harga berapa? Harganya waktu itu harganya 400.000 per liter. Itu karena penada ya? Ya. Iya. Nah, sekarang besok ini kita resmikan besar di Kebal. Dan besok ini mobil muat dari Sosapol, Sujak, Subun, Bamus Bama, Bano, Calwum, kita jual di Kebal. Iya. Ini kita petik begini ya Bapak? Ya, begitu. Terus Bapak dorang nilam ini Bapak dong usaha ini dia punya susah di mana? Dia punya susah dari sisi mungkin orang yang beli, terus mungkin dari sisi bibit, atau juga dari sisi Bapak dorang punya pemberdayaan kelompok, artinya kelompok ini mau hidup tapi susah atau bagaimana begitu. Jadi pemerintah itu Bapak dong harapan kayak bagaimana? Tapi Bapak cerita susah dulu. Dia punya susahnya itu. Itu yang kemarin kita resmikan di sini dari dinas pertanian semua ada di sini. Dinas Pertanian Kabupaten Tamro. Kabupaten Tamro. Ya. Terus Kepala BAM. Ada di sini. Ya. Itu yang kita punya usulan untuk mereka untuk
bantuan sen, bantuan sensor untuk kayu bakar, bantuan selang untuk kita pasang air bersih masuk ke sini. Dan itu yang sekarang kita mau untuk kita usut di pemerintah. Itu dia punya yang Bapak belum bilang bantuan. Ya, Tapi bantuan. Bapak dengan kelompok kerja barang ini rasa susah itu bagian mana? Macam contoh, kita kerja tapi susah bibit. Atau kita kerja tapi susah untuk ada biaya untuk dukung. Nah, itu Bapak cerita bagian itu dulu. Nah, itu Atau ya. mungkin waktu jual itu pembeli datang dengan harga murah. Ya. Bapak cerita itu. Nah, itu yang sekarang yang kita jual pertama itu 400. Dan sekarang kita jual lagi 700 per kilo. Yang besok tahun 2014 ini. Iya. 2025. 2025. Ya, besok. 2025 ke atas lagi mungkin ditambah lagi. Iya. Mungkin ditambah mungkin 1 juta kan Iya. Bisa. atau sekitar itu. Ya, Terus yang susah macam contoh kelompok apa? Bapak cerita susah lagi? yang kita susah itu macam alat-alat yang itu untuk Oh iya, alat-alat. alat-alat yang besok ini mungkin kumpul gas. Iya. Yang Bapak mereka susah bagian alat-alat. Ya. Jadi peralatan seperti oven atau apa begitu untuk olah nilam. Terus Olah apa nilam. lagi? Nah itu kalau ke depan lagi mungkin kita tidak tahu, mungkin ada yang mungkin bantu dengan mesin untuk potong ini. Nah itu kita jemur, kering saja nanti kita masuk di mesin lagi, baru mesin sendiri potong. Mesin potong juga mereka tidak punya. Rata-rata kelompoknya pun sama semua. Nah terus yang kita usul itu untuk alat yang bikin jalan. Oh iya, untuk Bikin aksesibilitas jalan, ya. jalan. Jalan masuk ke tempat usaha belum. Tempat usaha belum. Iya, agak rumit. Ini berapa kilo dari depan ke sini, berapa kilo? Nah ini sekitar 2 kilo lebih. ya 2 kilo lah. 2 kilo ya? 2 Nah. kilo lebih. Oke. Sekarang begini, Bapak dengan kelompok sudah kelola ini, barang ini kita lihat ini sangat menjanjikan. Walaupun penada yang dia tada, Bapak dong pergi jual, tetapi tidak langsung pada dia punya contoh tempat yang sebenarnya dia minta untuk kita bawa barang ini ke sana. Nah, ini dia punya sangat menjanjikan dari harga tadi walaupun penada tapi 400 naik 700 naik nanti ke depan bisa 1 juta per liter atau per kilo tadi dibilang. Ah, Bapak punya harapan khusus ke pemerintah provinsi. Bapak mau di pemerintah provinsi itu khusus Bapak Gubernur tolong perhatikan kelompok nilam di satu Tanah Tamro ini atau Bapak dorang ini seperti apa, khusus juga Bapak Kepala Dinas Kehutanan. Nah, dia mau bantu tuh apa gitu. Bapak harapan, Bapak bilang sekarang. Ya ini yang sekarang kita punya harapan itu yang kemarin kita bantuan untuk kita kayu bakar. kayu bakar macam jaran, Iya. Alat olah. mungkin alat olah, mungkin ditambah lagi karena masyarakat ada yang banyak untuk diminta. Iya. Sekarang itu yang kita usul untuk Iya. pekerjaan ini besar untuk ke depan, malam ini Bisa. tidak habis, Iya. tinggal sampai selama-lamanya. Iya. Harapan mereka bahwa usaha nilam ini dia tidak habis begitu. Pemerintah harus kasih Harus, dukungan, pemerintah dibantu. kasih akses, kasih fasilitas, Ya, kasih semacam begitu supaya masyarakat itu tidak minta-minta, tapi mereka mandiri. ya, Mungkin Bapak Gubernur, Bapak Kadis mungkin bisa perhatikan itu, Bapak Kadis Lingkungan Hidup dan Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan. Iya, semacam begitu. Kelompok ini banyak, mulai dari Kebar sampai dengan distrik Sosapor. Jadi Kebar, Vev, sekitar ini semua usaha nilam, semacam begitu. Iya, Pak Bapak. ya, Bamus Bama, Iya. Baun, Yembun, semua itu dapat ini semua. Iya. Nah itu supaya dikurangi dana kampung. Kalau kita punya pekerjaan ini supaya kita kerja fokus untuk kita masyarakat. Nah, Dana kampung itu, mungkin bisa pakai bangun saja. ya, dana kampung itu untuk membangun
bangun kampung saja. bangun kampung saja. Kampung saja. Ya, Tidak harus pakai lagi begini. tidak pakai lagi. Mungkin kita urusan punya ini sekolah. untuk sekolah, untuk bantu orang tua yang tidak kuat. Berarti barang ini khusus untuk mereka itu. Ini dia tumbuh secara alami nih. Bapak ini barang ini dia tumbuh secara alami atau Bapak don tanam? Ini khusus ada orang yang bawa dari Jakarta. Oh, bibit dibawa dari Jakarta. Ini Dari sponsor bukan dari pemerintah ya? ini Iya toh? bukan dari pemerintah Iya. tidak. Dari Ini sponsor. ada seorang yang lihat kita di Papua ini di Tambrau ini punya tentukan bagaimana don kirim barang ini Iya, untuk untuk kasih. kita. Ada Cina satu yang dia kirim, dia bawa Iya. dari Sorong langsung. Iya. Dari Jakarta langsung dia bungkus, dia punya batang itu yang semua itu kering semua 12 batang saja yang Hidup. hidup. Jadi yang Sampai 12 itu 12 batang kembang. itu sekarang tersebar sampai semua Kabupaten Tambrau ini dapat semua. Iya. Oke. Iya. Baik. Oke, mungkin demikian kita punya wawancara sementara dengan ketua kelompok Bapak siapa tadi? Bapak Paulus. Paulus siapa? Paulus Yewen. Paulus Yewen, ini keluarga juga. Ya. Terus ini dia punya anggota-anggota kelompok, sebagian ya, bukan semua. Kalau dia punya anggota kelompok satu kampung. Ya satu kampung. Di samping kita sudah wawancara dengan Bapak, kita mungkin pergi lihat jenis apa atau tanamannya yang masih posisi hidup dan ditanam. Kita coba lihat fisiknya ya. Ya, Bapak antar. Yang dekat-dekat saya. Dan mereka Baik, kita ke sana. Ini yang sudah diolah sudah selesai, dia punya sisa. Sisa ini bisa dijadikan pupuk, bisa dijadikan ini. Nah, nanti kita lihat bibitnya dulu, apa tanaman yang sudah ditanam, baru kita lihat dia punya tempat pengolahan. saya jelaskan lagi ya. Iya. Jadi ini kita tanam 3 bulan saja sudah dipanen. Tanam 3 bulan 3 bulan. saja sudah bisa dipanen. Dipanen. Diolah berapa lama? Di orang itu kita potong, jemur 2 hari saja sudah dikering. 2 hari saja kita potong, kayak tadi kita patah-patah, ngumpul tong jemur kering, Jemur, lalu habis kita mulai nanti di oven ya. Di oven. Oke, ini dia punya jenis ya. Nah, dia berjenis. Ini contoh. Tanamannya mudah saja. Berapa bulan saya tadi bilang? 3 bulan. 3 bulan saja sudah 3 bulan panen. ini. Ini Karena 3 dia bulan seperti tanaman semak begitu. Baru Bapak dan tanam dalam bentuk sudah dalam batangan atau dia saja. punya? Tengah, patah-patah begini saja, patah begini saja tanam. Patah, Patah, tanam. Patah, tanam. Langsung tumbuh. Nah, Ini salah satu contoh dari kebun yang ada di pinggir tempat pengolahan. Masih banyak kebun-kebunnya lagi. Banyak iya. Sini banyak. Banyak. Oke. Baik, Bapak, kita pergi lihat tempat pengolahan. oke, siap. Oke. Ada lokasi pertama yang di atas, yang baru. Baik, ini adalah pondok di mana mereka tadi olah. Tadi kita sudah pergi lihat di bibit atau artinya tempat mereka tanam dari kebunnya. Sekarang kita datang lihat dia punya setelah tadi dipetik, dipatah-patah, lalu ini mereka setelah jemur kering dan mereka olah untuk jadi apa? Jadi minyak ya. Jadi minyak di sini. Nah, nanti yang dari sini. Nanti yang ini kayu bakar masuk. Ya, kayu bakar masuk, api menyala. Terus dia punya air yang keluar, masuk air. Masuk air. Terus yang air keluar. Air kotor keluar. Ini masuk air di atas untuk Kasih masuk nila. Kita naik bisa toh? bisa. Ini minyak kan? Bukan air. Air untuk kasih dingin begitu. Ini air masuk. Nah, Panas Ini air masuk. sampai di situ, panas sampai di sini saja. Ini. ini dikeluar air penuh. Air penuh dikeluar masuk. Karena minyak di atas. Minyak keluar di sini. Dia turun. Putar ke sana sampai di sini. Artinya semua dia masuk ke sini baru nanti minyaknya ya yang dia masuk. Keluar. ke sini.
Minyak masuk, air keluar. Dipisahkan lagi sini. Ya, itu minyak itu besar dari sini sampai di sini. Sudah kita dapat 5 kilo. 6. Oke. Kita lihat di atas ya. Nanti Bapak dong kasih tunjuk saya contoh minyak ya. Ya, mari. Kalau ada sedikit saya bawa juga tidak apa-apa. Naik ke atas. Nah, ini bantuan. Ini bantuan dari mana? Yang punya usaha itu Usaha. dari di sana, dari Jakarta, dari Surabaya, Wilas ini. Ada sponsor yang dia punya usaha di sana, dia ingin kembangkan barang ini supaya datangkan apa itu untuk sumber daya untuk dia kelola banyak. Ya. Dia kasih ini ke masyarakat untuk kelola. Ini oven ya. Ya. Oven ini nanti kita mulai kasih masuk dia punya bahan baku tuh proses lalu Itu keluar ke sana. kita kasih masuk sampai penuh sampai sini. Sini baru tutup. Baru kita tutup. Sudah dengan air langsung sekalian. Air ada di Air bawah. ada di bawah itu. Oh, Cuma dia ini kan rebus jadi sayur bawah. begitu. Rebus Jadi saja. taruh injak rancun ke bawah. Sampai Sampai bawah, padat. Padat lalu sampai di sini. Baru Baru sini. kalau ikan sini habis. Lalu ini di bawah rancun. Dia punya tempat ini. Ini yang sudah kering ya. Nah, itu. Ya itu. Ini nanti setelah ini kering langsung. Kering baru masuk Ya, ke sini. masuk. Ini sudah dijemur kering. Iya, Sudah. jemur baru kering. Jemur begitu. Itu so lama itu. Oke. Baik, kita turun ya. Oke. Iya. Nasi ini harus pemerintah, penguatan Tamrau, ya provinsi, Papua Barat yang membantu masyarakat miskin di Tamrau untuk masak nasi nilam. Jadi harus tunggus untuk pemerintah dibantu kami masyarakat dengan hasil ini untuk kita hidup sampai selamanya. Untuk kita punya hasil ini membantu anak-anak, membantu semua supaya kita tidak susah, supaya kita masak untuk kita punya anak sekolah maupun masyarakat maupun orang tua untuk kita hidup di bulan ini selamanya sampai dari tahun pertama kita masak itu dari tahun 2019 sampai sekarang tahun 2014. Yang besok ini kita bawa jual di tebal untuk hasil yang terbesar lagi 700, yang besok mungkin ditambah lagi 1 juta. Ya itu. Oke, terima kasih ya Bapak. Saya pikir mungkin demikian dulu kita punya kunjungan datang lihat kelompok nilam di Kampung Subun. Kelompok namanya Ya, apa tadi? kelompok Banda. Kelompok Banda. Jadi ini Ya. cukup sekian. Nanti kami selain dari sini kami akan lanjut lagi ke satu kelompok mungkin di Bamus Bama di sana Ya. kalau ada. Terus mungkin yang di bawah Sanselewok kan? Kalau satu hal lagi yang saya lupa. Oh iya, Nah, Bapak, ini- Bapak bisa bilang. Kita besok ini dilantik saya menjadi ketua Kapoktam. Ketua Kapoktam Kampung Subun Distrik Kabupaten Tamrau. Yang besok yang akui untuk kelompok Kapoktam itu punya dana dari sana itu dari Jakarta itu 300 juta untuk membantu masyarakat. Pengembangan kelompok Ya. ya. Baik. Tinggal tambah dukungan pemerintah lagi. Pemerintah harus bantu di pihak lain yang bantu-bantu. Nah ini besok kita lantik di Bebas. Mungkin demikian dulu perjumpaan kita dengan kelompok nilam. Saya pikir dari video singkat yang kita sudah ambil ini adalah proses rentetan panjang. Kita sudah dengar semua. Mudah-mudahan dia bisa mendatangkan hasil untuk kelompok ya, dukungan untuk masyarakat bisa hidup. Demikian, terima kasih. Salam Lestari. Oke. Oke. Kau panggil Bapak tadi. Baik, selamat siang Bapak Gubernur, Bapak Kadis.
Hari ini saya dan Pak Beni Yandidai, kami dari Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan melakukan perjalanan ke Kabupaten Tambrau. Kami mau berkunjung melihat perkembangan masyarakat pengelola tanaman nilam. Di sini ada kelompok taninya, ada masyarakat yang kami mau jumpa. Tadi kami sudah berkesempatan melihat di Kampung Subun. Sekarang kami berkesempatan melihat di kampung apa namanya? Bano. Kampung Bano. Nah, Ibu ini adalah salah satu anggota kelompok. Mungkin nanti kita bisa bincang di Saya tempatnya. masuk di anggota kelompok. Iya, anggota kelompok. Mari. Mulai ya. Baik. Bapak dan selamat siang ya. Kakak dan semua, terima kasih kita bisa ketemu di sini ya. Di kampung apa namanya? Kampung Bano. Kampung Bano. Kampung Bano ini tepatnya di atas Pegunungan Tambrau. Jadi sebelahnya itu Gunung Tambrau. Nanti kita dari atas videonya ada. Nah, sebelahnya ini adalah Kampung Bano. Nah, ini ada satu kelompok. Kelompoknya ada berapa di sini? 3. Ada 3. Tapi Ibu perkenalkan nama dulu. Atas nama saya Rosita Yesian, Rosita Yesian, Ibu Sekretaris. Sekretaris kelompok. Oh, kampung. Ibu Sekretaris kampung. Bapak? Daniel Yeblo. Oke, ini penduduk asli di sini. Kalau di kelompok nilam di sini, Ibu masuk sebagai apa? Anggota ya? Saya masuk sebagai apa ini kelompok ya, nama. Ini ada berapa kelompok? Di sini ada 3 kelompok. 3 kelompok. Jadi saya masuk satu Sumusu, 1 Susah, 1 Wokmon. Jadi saya masuk di kelompok Wokmon. Saya sebagai bendahara. Ibu sebagai sekretaris kampung, tetapi masuk sebagai anggota kelompok. Dia ambil peran sebagai bendahara untuk kelola ini. Dia punya hasil. Iya. Ini adalah nilam ya. Ya, Nilam yang dijemur. Ibu, saya tanya, Ibu mulai kenal tanaman nilam ini sejak kapan? Mulai kenal dan usaha sejak tahun berapa? Pokoknya cerita saja, tahun berapa Ibu mulai kenal? Mulai tahu? Tahun 2000 berapa? 2018? Mungkin tahun 2018. Terlalu kemarin ya. Tahun 2018 kah atau 2015, 2016? Tidak? Tidak, 2018. Oke, Ibu mulai kenal tanaman nilam tahun 2018. Itu siapa yang bawa datang nilam? Itu pertama tahun 2018 itu ambil dari ini Mama Rita di Sosapor. Mama Rita di Sosapor. Jadi nilam pertama masuk di Sosapor. Di Sosapor. Nah, waktu itu baru saya Bapak Yonatan Desian. iya, Dengan saya Bapak Mantu Wempi Yesna. bawa. Don 2 versi bawah dari Rita. Bapak Wempi punya yang masuk di sini, Bapak Yonatan punya di Kampung Babak. Nanti sebentar kami turun di sana di situ saja. Iya. Oke, terus tanaman nilam masuk ini, kenapa Mama Don suka? Dia punya harapan apa? Dia punya yang bikin kamu semangat dengan tanaman ini? Kita semangat karena ini sudah dengar bahwa hasil besar, jadi kita semangat untuk ini mengelola. Kelola. Waktu kelola itu, Mama Don pengalaman kelola itu sampai sekarang itu harganya itu berapa? Waktu yang Bapak dengan itu Bapak Mantu Don turun ambil di Sosapor itu harga 300. 300. Sampai sekarang ini sekarang ini sudah 700, jadi kita 1 liter. 1 liter. Jadi sekarang sudah kita semangat. Tapi harga aslinya ada. Iya. Harga yang itu penada ya, datang ambil di sini. 700 per liter. Iya. Terus Mama jual selama ini itu dia punya keuntungan menurut Mama itu menjanjikan ya. Artinya sangat baik begitu. Iya. Baik, itu Sangat jaminan baik. saja. Jaminan. Iya, hidup. Untuk anak-anak sekolah, untuk pakaian dan lain sebagainya. Saya tanya dulu, mulai dari tahun sekian kamu mulai urus atau mulai kelola tanaman ini tuh, yang kamu rasa susah itu apa? Hal-hal yang menurut kamu, harus orang kasih dukungan orang ini itu apa? Jadi tanaman ini kamu urus dia punya susah itu di mana? Mungkin alat kah, mungkin jalan kah, atau di sini apa? tuh kita di distrik Bamus Bama sudah, tapi
kita tidak kelompok ini barang ton susah itu cuma apa ini derem Oven pengelola alat-alat. Ya alat-alat derem sama dandannya. apa ini sin untuk tom pasang rumah lagi. Oh, buat pemondokan. Terus Rumah sensor produksi. itu yang tahun berusaha untuk kita bukan itu tempo. Berarti kelompok masih berjalan sendiri ya? Iya ya. Ya. Kamu berdayakan dengan dana apa? Kampung atau dana apa? Sementara ini tidak ada Dana kampung. Kamu sendiri. Iya, Sam? sendiri saja. Oke. Sekarang Mama punya harapan ini kita mau bicara ke pemerintah, ada Kabupaten Tamro, ada provinsi nanti Bapak Gubernur, ada Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya. Mama pu harapan itu apa? Artinya mau minta dukungan dari dorang itu apa? Kalau untuk dukungan itu yang apa tiga yang tadi saya minta itu banyak, 1 dilem, 2 sen, 3 sensor. Alat-alat untuk kelola. kelola. Ya, pengolakan. Kelola. Terus kelompok ini belum bagus atau butuh orang datang ada pemberdayaan bentuk kelompok kasih bagus, manajemen, ya toh? Kasih latih lagi. Kasih latih. Belum. Belum Ya. Jadi butuh semacam Ini itu lah. usaha sendiriannya. Oke. Berarti pada prinsipnya ini kelompok ini kampung apa? Bano, Kampung Bano, distrik Bamusbama. Jadi dia punya kelompok nilam di sini ada berapa banyak begitu, tapi semua masih berjalan skala kecil, belum dikelola secara baik. Jadi butuh dukungan dari Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya. Masyarakat terasa bahwa tanaman ini sangat menjanjikan ya untuk masa depan. Jadi mungkin harapan mereka adalah tetapi harapan masyarakat adalah bapak mereka bisa memberikan dukungan pemberdayaan. Baik, saya pikir begitu ya. Oke, ini kita salam kenal ya. Kita ketemu saja, kita berharap bisa ada hasil ke depan. Oke, terima kasih. Dari sini saya pergi lagi ke kampung yang mana? Di bawah. Sarwom yang Sarwom yang bersama dengan Bama. Oke, Distrik gitu ya. Iya. Kamu dan saya kita banyak perjalanan yang luar biasa. Saya dan Pak Beni, kami berkesempatan hari ini ada mengunjung kelompok tani di kampung apa namanya? Bano, Kampung Bano. Ini posisi yang kami ambil ini adalah di atas puncak. Sebelah sana adalah Gunung Tamro yang sebagai identitas Kabupaten Tamro namanya. Nah, ini adalah Gunung Tamro, ini Kampung Bano. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Kita lanjut lagi ke kampung yang berikut. Baik, demikian. Ini tanaman nilam ya. Terus dorang ini kelompok yang mama dorang punya namanya kelompok apa? Tapi di sini kan sebagai kelompok keluarga. Iya, kelompok. Pakai bahasa ya. Anggap saja kelompok Kampung Baun punya ya. Ini kelompok Kampung Baun, ini dia jenis tanaman nilam. Mama dong sudah kerja tanaman nilam ini sejak tahun berapa? Belum 1 tahun, ini baru 4 bulan. Tapi rata-rata kita keluar gabung ini semua tanam barang ini sudah usaha lama. Sudah lama juga. Saya itu begini Mama, saya mau tanya, Mama dong sejak mulai urus barang ini kenapa dong suka? Punya harga bagus, Punya harga, iya. dan dia tuh suku abun. Orang abun ini kan kalau once macam 200-300 kan bilang wan bagus, jadi untuk usaha untuk ini cara kecil. Tapi untuk orang abun tuh usaha. Oke. Ini kalau dong ikuti perkembangan ini dia 1 liter berapa? 1 liter yang dapat beli di situ 1 liter 600 ya. Sekarang 600. Terus selama dong kelola ini urus barang ini tuh
dong punya perlengkapan sudah lengkap kah belum? Macam alat kah, barang apa kah, begitu ada lengkap kah? Alatnya cuma alatnya Masak. bisa masak. Iya, berarti ini dia punya alat yang ada, baru satu nih, baru satu. Sudah masak di sini kah, masak di mana? Masak di sini. Masak di sini. Masak di sini. Baru selama dong ngurus ini ada dia punya yang rasa susah begitu, macam kendala, macam contoh peralatan, terus fasilitas lain-lain kah, terus satu kelompok ini perlu ada macam pemberdayaan kah begitu. Pasti. Iya. Bantuan tidak ada. Belum ada sama sekali. Ya. Cuma usaha sendiri ya, ada kalau ada uangnya pesan ini. Dari pemerintah juga belum nih? Belum Tentu. Oke. Berarti dong punya harapan itu apa untuk macam minta ke pemerintah? Ini khusus pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi Papua Barat Daya, melalui mungkin kepala dinas, semacam begitu. Coba dong, sumpu harapan itu apa? Kalau menjadi pasti tidak bantuan dari anak. Pemberdayaan kelompok kan, dukungan alat. Iya. Mama ini kalau di sini itu apa? Bendahara. Mama bendahara ya. Iya. Oke. Berarti mungkin begitu. Ini mama dong baru panen nih. Ya. Tanaman nilam. Tadi kita sudah dari Kampung Subun sudah ambil contoh. Nanti mudah-mudahan kita punya ketemu nih cerita-cerita nanti kalau sudah ada perkembangan nanti kita dalam tentang. Mungkin demikian.